Oke, sekarang kita balik lagi di konten Minipod dari Design IT Studio. Udah episode ketiga nih. Sekarang kebetulan kita udah bareng sama Didit, salah satu ownernya Ruang Mesra, atau bisa dibilang ya brand owner lah dari Ruang Mesra. Jadi untuk Minipod sendiri tuh kita fokus di ngomongin lokal brand atau industri kreatif di Indonesia. Jadi memang yang dibahas benang merahnya pasti akan ke arah sana lah, topiknya nggak akan jauh. Nah, bolehlah sedikit cerita tentang Ruang Mesra. Pada awalnya nih ide pertama pembuatan brandnya tuh gimana, terus sampai jadi sekarang gimana? Sebelumnya mau perkenalan diri dulu ya. Boleh. Ya, nama aku Didit. Bisa dibilang owner dari Ruang Mesra. Itu dulu awal-awal kita tuh bikinnya bertiga sama teman-teman kampus ya, bisa dibilang. Nah, itu tuh emang lagi kondisinya lagi sambil kuliah juga, lagi nyusun skripsian, terus kita bangun. Awal-awal tuh kita memang mengikuti konsep yang sedang tren gitu. Tapi kita melihat dari tren yang lagi booming nih, itu kayak ada celah yang bisa kita masukin. Celahnya tuh kayak ngambil harga di bawah mereka, tapi tentunya dengan rasa yang masih oke. Nah, harganya stabil, bisa dijangkau sama mahasiswa gitu, karena memang target kita tuh ke mahasiswa. Itu awal-awal kita buka di CFD ya, CFD Dago tuh minggu sekali. Tahu ya, itu pernah datang juga kan? Pernah. Nah, itu tuh cuma seminggu sekali, terus bentangin meja, ya coba ibaratnya uji pasar gitu lah. Uji pasar, pengen tahu kan ada berapa orang sih suka, atau kayak sambil nanya nih feedbacknya yang kurang apa ya gitu. Nah, dari situ sekitar sebulan, lalu kita memberanikan diri buat nyewa tempat. Itu di sekitaran kampus Geger Kalong. Geger Kalong dulu. Geger Kalong dulu. Benar, Geger Kalong Tengah. Nah, itu posisinya sih lebih dekat ke Unpas ya, Universitas Pasundan. Nah, dari situlah perjalanan kita baru dimulai itu, yang sesungguhnya. Kita dapat tempat itu pertama kali kayak cuma di food court biasa, kayak kantin kampusnya Unpas gitu. Dari situ kita mulai, bahkan justru itu dimulai dengan harga 8.000 awalnya. Itu udah benar-benar pasar banget kan. Nah, itu emang tujuan kita biar memperkenalkan dulu. Kita memperkenalkan sama orang-orang, utamanya anak Unpas dan UPI juga. Ini ada loh harga kopi yang terjangkau, tapi masih cocok kok di kalian gitu, rasanya masih enak juga. Nah gitu, dari situ untungnya tuh makin banyak lah yang suka, makin banyak yang repeat order, tentunya orang-orang kampus Unpas itu kan. Nah, perjalanan kemudian itu kita mengalami kendala tuh sama tempatnya, jadi mau nggak mau harus pindah kita ke lokasi yang lebih jauh. Itu lokasinya lebih dekat Sarijadi ya, kalau Sarijadi. Nah, di situ kita dapat tempat nih. Sebelumnya kan kita cuma kayak kecil doang, kayak gerobakan. Nah, di tempat yang kedua tuh kita dapat tempat yang ada kursinya sekitar 30 orang. Nah, di situ tuh kayak mau nggak mau kita ngerubah model bisnis gitu. Kalau sebelumnya kan memang masih gerobakan, terus kayak take away doang kan. Nah, pas di tempat yang baru itu kita ngerubah, ini gimana nih konsepnya, kalau yang surfing orang yang nongkrong gimana, terus kalau yang Gojek gimana, lalu yang take away gimana. Dari situ kita belajar, walaupun masih ya susah lah gitu dibilang, masih merintis banget, tapi justru terbantu banget sama Gojek. Walaupun di tempat yang kedua tuh jauh sih ke arah kampus, tapi justru pelanggannya itu dari Gojek yang banyak. Makanya kita mainin itu langsung promo-promo di Gojek, promo ongkir, promo dan lain-lain lah gitu pokoknya. Ini langsung ceritain sampai perjalanannya aja nih, atau gimana? Ya udah sih, tadi intinya ide awal pembuatan brand dan iya, sorry.
Jadi buat ide awalnya itu kita ngomonginnya pasti kosan doang sih, itu bertiga. Kita munculin beberapa ide nih, kira-kira mau namanya apa aja. Nah, dari nama-nama itu kita searching dulu nih yang paling banyak, yang udah ada apa atau enggak yang paling gampang diucapkan gitu, paling menarik ibaratnya. Terus kita survei sama beberapa orang nih, kalau namain ini gimana ya kira-kira. Nah, itu kebetulan paling banyak yang ngambil Ruang Mesra namanya. Itu kalau nggak salah kita dulu ada 2 yang kuat, yang satu bahasa kopi, satu lagi Ruang Mesra. Cuman kan kita tuh nggak mau terlalu kelihatan kalau ngejualin kopi, karena kita pengen ngembangin nanti yang lain gitu. Konsep awal sih kayak gitu. Oke. Nah, tadi udah dibilang kalau fokusnya bukan kopi, berarti memang ini ke arah beverage aja gitu dalam general, atau kopi memang jadi salah satu signature-nya? Kita memang target kedepannya itu nggak hanya kopi, tapi kenapa kita bikin brandnya itu namanya nggak ada unsur kopi sebenarnya, Ruang Mesra aja, tapi memang signature itu di kopi. Nah, signature itu di kopi, iya benar. Cuman yang lain-lain itu, jadi kita nggak sekedar bikin minuman lain itu cuma sekedar ada gitu. Jadi minuman lainnya juga kita maksimalin rasanya gitu. Oke. Ya. Nah, kalau misalkan ngomongin pandemi nih sekarang kan, lagi COVID kan. Iya. Ini, kita bakal flashback dulu ke pertama hype kopi lah ya. Ceritain bentar ya. Jadi kan menurut pandangan saya nih, subjektif ya, dari 2017 itu kopi itu kan mulai nge-hype nih di Indonesia nih. Mungkin salah satu triggernya tuh kalau di Jakarta ada Kopi Tuku kan, terus ada film filosofi kopi segala macam, itu udah jadi trigger orang buat pengen nyobain kopi tradisional dan nongkrong gitulah ya. Itu jadi salah satu triggernya. Nah, mulai dari situ bisa kita bilang demand-nya kan naik nih, permintaan pasarnya nih tentang kopi ini naik, dan edukasi orang-orang ke kopi lokal juga ikutan naik, sehingga supply yang tadinya kedai kopi ini kan jadi misalkan dari hanya beberapa gitu di Bandung, sekarang udah nggak kehitung banget, satu jalan aja hampir ada 3 kedai kopi gitu, mau itu yang bisa dine in atau take away. Jadi sekarang tuh supply dan demand udah seimbang nih, ya kan? Nah, setelah supply dan demand seimbang, ditambah juga fenomena ya take away tadi lewat ojol gitu kan, orang-orang jadi tambah gampang beli. Sebenarnya yang membedakan Ruang Mesra atau Rumes ini dari brand-brand lain tuh apa sih? Sebenarnya sih itu kita ngambil di mana ketika kopi, terutama kopi cup ya, yang kopi itu udah jadi tren. Ya lama-kelamaan kan kebutuhan ya. Nah, kebutuhan, sedangkan yang namanya pendapatan kita tuh kayak nggak selalu ada buat uang yang dengan harga yang tinggi, contohnya kayak Starbucks mungkin, atau kopi kenangan dan lain-lain. Nah, jadi gimana caranya kita survei juga dengan rasa-rasa kopi yang udah ada itu, yang terbaik itu, kita ibaratnya bikin step atau rasa yang bisa memenuhi kebutuhan orang tadi tuh. Jadi setidaknya orang-orang bisa lebih hemat, kayak misalnya ada yang butuh doping nih ibaratnya, atau enggak kayak asupan sebelum kerja atau lagi nugas, kan harus minum kopi ini misalnya. Nah, setidaknya dengan memenuhi kebutuhan itu ditambah nilai plusnya harganya segitu, jadi mungkin itu yang bisa bikin pasar kita tuh jadi bertahan, terutama karena emang target pasar kita tuh udah jelas banget ke mahasiswa. Mahasiswanya juga nggak menutup kemungkinan dari yang berpendapatan atau berjajan yang besar atau yang kecil gitu, karena mereka, setelah saya tanya-tanya gitu ke para customer, nggak melulu mereka pengen kopi yang punya brandnya udah bagus, ternyata mereka juga banyak pecinta kopi yang coba-coba nih ke semua kedai yang ada di Bandung.
Oh iya. Nah, Iya. untungnya tuh dari banyak mereka yang coba-coba, nggak sedikit yang nyantol ke ruang mesra. Nah, jadi kayak, ternyata rasanya enak ya, atau cocok nih harganya. Dari situlah akhirnya muncul apa kayak pembelian ulang kayak gitu. Sama lagi tuh kita kayak selalu aktif di Instagram, tujuannya memang biar kelihatan kita selalu aktif gitu, supaya engagementnya juga naik kayak gitu. Ya. Oke, nah misalkan kita ngomongin spesifiknya kopi nih, Ruang Mesra sendiri pakai kopi dari lokal daerah mana nih? Atau gimana? Ruang Mesra kita pakai lokal. Itu pakai house blend. House blend itu kan campuran Arabica sama Robusta ya. Nah, itu kita campur sama Robustanya Temanggung. Kalau Arabicanya itu dari Jawa Barat. Jawa Barat dari Ciwidey. Nah, jadi itu memang udah di blendnya itu 50-50%, 70-30%. Jadi lebih dominan di Arabicanya gitu. Arabica lebih dominan 70%. Nah, kenapa kayak gitu? Karena dari beberapa kopi yang udah kita cobain, tentunya dari tani lokal juga ya, yang roastingnya itu lokalan Bandung, itu nggak semuanya cocok. Nggak semua kopinya cocok. Contohnya, kita udah nyobain dari beberapa tuh, pas dicobain rasanya terlalu asam, atau enggak kayak terlalu pahit. Nah, jadi dari hasil pencarian kita itu, kita nemu satu roastingan atau roastery kopi yang paling pas kayak gitu, dengan rasa acidity-nya nggak terlalu asam tapi juga nggak terlalu pahit, jadi bikin rasanya creamy. Oke, menarik sih. Jadi campuran Temanggung sama, tapi yang house blend-nya dari Bandung ya tadi ya roastingannya? Iya, yang roasternya itu di Bandung, yang 70%-nya itu Arabica Ciwidey. Iya. Nah, kalau misalnya kita ngomongin tadi kopi lokalnya Indonesia, sebenarnya gimana ya bahasanya ya? Wasting mungkin, karena jujur aja mungkin kalau nggak salah ya di Belanda, jadi ada kedai kopi nih, orang Belanda yang punya, dia bikin kopi Toraja, dipasarkan lah sama dia, terus ceritanya laku nih, meledak di Belanda ya kan, banyak banget yang beli. Tapi ironisnya adalah dia sendiri, ownernya itu nggak tahu kalau Toraja itu dari Indonesia. jadi itu padahal meledak banget di sana gitu. Cuman ya ironisnya tuh ya karena sayang aja gitu kan, itu kan supposed to be Indonesian product gitu kan. Benar banget ya. Yang gitu-gitu tuh untuk di kopi dari dulu kan sering banyak banget, bahkan sekarang Starbucks aja maininnya di situ, udah dia mainin narasinya di petani lokal gitu, di Indonesia aja. Gayo, untuk Ruang Mesra sendiri ada nggak kepikiran ke arah sana, atau seenggaknya gue juga harus bawa nih narasi tentang kopi lokal gitu? Oke, kalau Ruang Mesra sendiri tuh ya, kita untuk yang dine-in itu memang menyediakan sajian kopi single origin ya, kayak Arabica gitu. Nah, kan yang memang yang untuk lokasi-lokasi itu tuh kayak Toraja atau Gayo, itu kan single origin ya istilahnya. Nah, jadi itu memang ditujukan untuk sajian kayak 60 manual brewing lah. Nah, jadi sebenarnya kita sendiri bukan maksud pengen atau nggak pernah kepikiran buat ingin membuat narasi atau ikut-ikutan yang lain. Kenapa? Karena kita nganggap kita itu bukan bidangnya di situ. Karena kalau misalnya kalau kita mau nikmatin manual brew yang enak nih dengan single origin tertentu, itu udah ada tempat-tempatnya masing-masing gitu. Kita nggak berusaha untuk menyamakan sama tempat-tempat tersebut. Soalnya karena memang beda teknik dan beda skill juga. Seperti itu. Tapi kita juga menyediakan khusus yang dine-in. Itu juga kita pakai beans-nya itu dari roastery lokal. Biasanya itu kita juga pakai dari Jawa Barat ya. Itu banyak banget. Ada yang kadang Gunung Halu kayak gitu.
itu juga enak-enak sebenarnya rasanya. Tapi emang nggak semua tempat itu bisa menyajikan rasa yang paling pas. Jadi ibaratnya manual brew itu nggak ada yang sempurna gitu di setiap tempat. Nah jadi kayak gimana, lebih ke subjektivitas gitu. Jadi intinya ruang mesra hanya apa ya, menyediakan tapi tidak membuat narasi, membantu petani lokal. Soalnya nggak disebutkan juga, kita nggak mungkin pakai kopi dari luar. Pertama karena memang harganya tuh terlalu tinggi, dan rasanya tadi tuh kita kan udah nemu kayak campuran house blend yang paling pas. Nah itu tuh yang selalu kita pertahanin, kopinya kita nggak ganti-ganti. Gitu sih. Ya itu lagi-lagi menarik sih, karena setiap brand memang udah punya tujuan masing-masing. Karena kalau misalkan yang namanya brand terus kita berkompetisi dalam satu visi yang sama, ya jadinya bosan juga gitu. Orang kan untuk sama-sama menaikkan ke level yang lebih tinggi kan harus ada perbedaan juga ujung-ujungnya kan, setiap brand gitu. Untuk ruang mesra sendiri ada nggak sih rencana buat upscaling ke arah-arah yang lebih besar gitu, atau ya gimana rencana habis pandemi deh? Soalnya apakah memang untuk konteks brand lokal gitu sekarang yang diyakini oleh orang-orang, jadi kekuatan story tadi, narasi tadi tuh bisa membawa ke arah yang lebih besar gitu. Apakah ruang mesra itu salah satunya goals-nya ke arah sana apa gimana? Oke, kalau di tengah pandemi ini nih, kita lagi-lagi mengambil peluang pasar, karena kan memang yang namanya kopi sekarang udah dibikin di literan ya, botolan kayak gitu kan. Itu kan memang lagi dibutuhkan sama masyarakat nih, karena lagi di rumah aja, so, yang memang pengen nyetok kopi tanpa harus sering beli. Dan di sini kita tuh juga memberikan campaign atau narasi kalau kita buka operasional tapi tetap mengikuti ketentuan COVID. Nah kayak waktunya juga kita batasin, terus juga yang kerja juga pakai sarung tangan atau selalu pakai hand sanitizer di tangan, pakai masker. Nah kayak gitu. Cuma memang kita nggak terlalu banyak banget yang kita postingkan tentang hal itu gitu, tapi terkadang kita memberikan di story aja, karena memang itu tuh udah terlalu banyak yang memberikan narasi-narasi kayak gitu, lagi-lagi gitu gitu. Nah untuk rencana setelah pandemi nih, itu upscaling kita inginnya sih kalau ada investor lagi, itu kita masih tetap tujuan kita pengen buka di setiap kampus. Nah setidaknya di setiap daerah kampus atau setiap daerah kosan tuh ada satu aja ruang mesra, entah itu yang takeaway atau dine-in. Nah tujuannya karena kita tahu nih jarak dari sebuah brand itu, misalnya dia lokasi di Pati Ukur contohnya, nah itu orang-orang yang kenal itu nggak akan jauh dari situ, radius 5 km lah maksimal. Memang caranya kita harus upscaling itu dengan membuka cabang-cabang lain untuk mengambil pasar-pasar di situ. Soalnya udah banyak pemain besar yang memang skalanya lebih gede gitu, jadi lebih gampang dijangkau sama customer. Nah untuk kita yang kecil-kecil nih, kita memang harus ibaratnya kayak main jalan tikus gitu. Kita nebeng di sini, tapi di jalan-jalan kecil dulu. Nah tujuannya biar orang-orang pada tahu, oh ada ya ruang mesra. Nah dari situ kita sih nggak terlalu punya misi buat jadi gede atau restoran gede atau kayak ada kopi mewah gitu, karena memang tujuan kita itu tadi cuma problem solving, kita pengen membantu orang. Karena kalau kita udah meningkatkan meningkatkan kayak nilai value-nya jadi besar, jadi mewah, itu juga bakal berpengaruh ke harga kan. Nah yang kita takutin tuh bakal ngerubah tujuan awal bisnis ini dibikin kayak gitu. Sekarang nih eranya untuk para pebisnis lokal ya, atau ya pelaku kreatif lah, udah eranya kolaborasi. Sebenarnya udah dari lama sih, banyak toko-toko juga yang sama-sama menyuarakan kalau kolaborasi itu penting gitu. Sesuai pengamatannya Didit,
gimana nih yang terjadi di lapangan tuh, kalau kolaborasi sekarang tuh memungkinkan nggak sih untuk para brand bisa berkolaborasi dalam hal apapun? Kalau menurut saya sih sangat memungkinkan ya, terutama itu kayak misalnya nih kita memang wajib kayak kolaborasi ke brand-brand yaitu sejenis atau enggak bahkan tidak sejenis juga nggak apa-apa, karena tujuannya biar saling menyokong. Misalnya nih customer dari brand fashion misalnya, itu tuh kan udah punya pasarnya sendiri ya. Nah kalau kita kolaborasikan sama kopi misalnya, nah itu kita bakal kayak gabung gitu, jadi antara customer ini dengan customer ini jadi bisa saling tahu. Itu justru juga menutup kemungkinan bakal banyak orang yang lebih tahu sama produk kita dengan cara menggandeng orang lain, cara berkolaborasi. Nah, karena kan kalau kita tetap kekeh aja nih sama jalan sendiri, misalnya kayak nggak mau kolaborasi takut gini, justru kayak dengan kita nggak mau berkembang sih sebenarnya. Karena kan yang namanya brand lokal tuh bisa kuat kalau saling membantu. Nah, saling membantu itu ya bisa dengan kolaborasi, bisa dengan saling promosi atau hal apapun gitu. Nah, kalau misalnya kita berjuang sendiri, itu pasti lebih butuh tenaga besar ya, karena memang nggak semua orang tuh bisa jalan sendirian, selalu butuh partner atau butuh kolaborasi sama brand lain agar jalannya itu lebih mulus. Karena kan harus selalu belajar. Intinya kalau buat usaha tuh nggak usah merasa terlalu udah paling bisa atau udah merasa paling benar. Justru kalau kita kolaborasi itu kita bakal nemu insight baru, nemu kayak gini ya seharusnya. Nah itu hal-hal itu tuh yang kita temuin, itu bakal bisa kita aplikasiin sama bisnis kita sendiri gitu. Oke, walaupun endingnya juga nggak selalu tentang profit ya, dan bisa jadi pengalaman tadi atau ilmu lain. Nah jadi kalau masalah itu buka yang di Geger Kalong Girang itu bisa dicek di GoFood-nya, karena kita memang aktif jualannya di GoFood atau enggak dari Instagram. Yang sekarang lagi kita sering promosikan itu kopi seliternya ya. Kenapa? Karena memang harga kopi kita itu paling terjangkau, cuma 50.000. Terus sama rasanya juga nggak usah diragukan, karena memang ngikutin sama kalau udah tahu signature kopi kita itu yang kita masukin ke botol. Jadi kita nggak ngurangin takaran atau kita nggak banyakin kopinya atau banyakin arennya, itu kita benar-benar rasanya sama gitu creamy. Nah terus buat nantinya kita bakal buka lagi nih satu lagi, tapi sih kayak setelah pandemi ya, itu di Cembuluit. Itu di Cembuluit kita bakal buka outlet khusus take away gitu. Tunggu aja nanti di Instagramnya juga ada info. Itu aja paling. Yang di Cembuluit dekat Unpar berarti ya? Bener, dekat Unpar. Pokoknya itu sebelum apartemen itu. Oke. Tepatnya di bagian bawah. Oke. Gitu aja sih paling. Ya. Dari kita juga gitu aja nih. Thank you banget udah bisa jadi narasumber di Sanity Studio nih, ya kan? Sama-sama. Terima kasih buat Ruang Mesra, sukses terus. Kita sama-sama optimis buat brand lokal bisa bertahan dan bisa berkembang lagi sehabis pandemi ya. Oke. Yep. Thank you. Bye. Thank you. Siap, bye.